إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan pujian kita dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala atas kesaannya dan keagungannya, juga atas limpahan nikmat yang tak terhingga, khususnya iman dan kemudahan dalam ketaatan jalannya. Dan semoga kita jadikan istiqamah di atasnya sampai ajal datang kepada kita sekalian dalam keadaan Allah ridha kepada kita sekalian. Salat dan salam juga kita sampaikan kepada teladan kita dan pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih fi Fiqhil Kitab wa Sunnah, ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizallahu ta'ala. Masih bersama bab Al-Janaiz, yaitu bab yang bahas tentang hukum-hukum seputar pengurusan jenazah, mengkafaninya, menyolatinya, dan sampai menguburkannya. Masih bersama kitab ini di halaman 167. Beliau katakan, wal wajib 'alal muslimil maridi an yuhsina dhanna bi rabbih. Dan kewajiban bagi seorang muslim yang dalam keadaan sakit menjelang kematiannya untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik. Bagaimanakah bentuk prasangka baiknya? Yaitu Allah pasti mengampuni dosa-dosanya. Allah pasti menerima taubatnya, memaafkan kesalahannya, menerima amal salehnya, dan memuliakannya ketika berjumpa dengannya. Ini harus dihadirkan. Wa yardha bi qada'ihi wa qadarihi, dan ridho dengan takdirnya, yaitu keadaan yang menimpa dirinya, disertai dengan harapan agar ini menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosanya, menjadi sebab Allah ridha kepadanya, dan tidak berkeluh kesah. Wa yasbiru ala ma huwa fihi, dan bersabar dengan apa yang sedang menimpanya. Karena apabila sabar dihilangkan atau dilepaskan, maka dia dipaksa bersabar setelah kematiannya. Sebagaimana hal itu Allah Ta'ala sebutkan tentang orang-orang kafir di surat At-Tur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-16, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Silahkan kalian masuk ke dalam neraka, kemudian di sana kalian sabar atau tidak sabar, sama saja untuk kalian. Karena kalian masuk ke dalamnya sebagai balasan dari amal yang kalian lakukan. Maka memilih untuk bersabar dalam keadaan seperti itu. Wa yakunu bainal khaufi war raja, dan hendaknya antara menghadirkan dua rasa, antara rasa takut dan rasa harapan. Rasa takut dari azab Allah, maka dia berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari api neraka. Dan semoga janji Nabi SAW Allah tunaikan
Karena barang siapa berlindung pada Allah dari neraka, maka Allah akan melindunginya. Dan raja yaitu harapan agar Allah masukkannya ke dalam surga. Karena barang siapa meminta surga, maka Allah akan memasukkannya. Karena antara dua perkara itulah keadaan manusia nanti di akhirat. Sebagaimana yang hal itu Allah telah sebutkan di dalam kitabnya di surat Al-Lail. Allah telah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang selama hidupnya dia suka memberi, beramal saleh, lagi dia bertakwa dan berharap atau meyakini akan adanya surga dan mengharapkannya, maka akan kami mudahkan baginya jalan-jalan menuju amal-amal ahli surga. Sehingga berharap. Karena dia ketika hidup beramal saleh, bertakwa yaitu beriman, dan meyakini ada surga, dia berharap. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang hidupnya bakhil, jauh dari amal, lagi dia tidak butuh kepada petunjuk Allah Jalla wa'ala, yaitu Islam ini, dan mendustakan akan adanya surga, maka kami mudahkan dia beramal dengan amal ahli neraka. Itu amal yang sulit. Maka dia berharap. Antara harapan dan rasa takut. Wa yakhafu 'adzaballahi wa iqabahu 'ala dzunubihi. Dan dia takut terhadap azab Allah karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Sehingga ketika dia ingat dosanya, dia senantiasa istighfar. Karena syaitan, kata para ulama, ketika manusia di akhir kehidupan dunianya dan di awal kehidupan akhiratnya, itu kematian, dia mengerahkan segala kemampuan agar manusia ini mati dalam keadaan suudzon kepada Allah Jalla wa'ala. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah di akhir hayatnya. Digambarkan semua dosa-dosanya sehingga dia putus asa. Digambarkan kepadanya amal-amal solehnya yang buruk sehingga dia lemah. Bahkan di sini hendaklah kita membiasakan beristighfar akan dosa-dosa kita dan istighfar akan kelalaian kita dari amal soleh, dari kekurang sempurnaan amal kita. Membiasakan istighfar. Sehingga ketika terlintas dosa, istighfar. Ketika terlintas amal soleh yang tidak sempurna, istighfar. Maka syaitan putus asa dengan itu. Oleh karena di antara ciri orang berilmu adalah dia banyak istighfarnya. Sebagaimana sebagian ulama menyebutkan tentang firman Allah Jalla wa'ala di surat Muhammad SAW ayat 19, ketika menyebutkan perintahnya kepada Nabi SAW untuk berilmu tentang la ilaha illallah, Allah firmankan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Dalam kau berilmu tentang la ilaha illallah. Lalu apa setelah itu? Beristighfarlah atas dosa-dosamu. Istighfar menjadi ucapan yang paling banyak. Dan lidah ini akan bergerak dengan tanpa kendali dari otaknya dan tanpa perintah dari hatinya, sesuai dengan kebiasaannya dia bergerak. Apabila lisannya terbiasa bergerak dan ucapan-ucapan kotor, saat itu keluar. Apabila terbiasa dengan caci maki, saat itu keluar. Apabila dengan hal-hal yang maksiat, maka saat itu keluar. Mungkin kita bisa dapati orang yang tidur mengigau. Apa yang diucapkan? Sesuai apa yang terekam dalam benaknya. Orang yang latah. Apa yang diucapkan? Sesuai dengan kebiasaan ucapannya. Nah, ini ketika akhir hayat.
Sehingga apabila lisan kita terbiasa berzikir, khususnya istighfar, maka mudah-mudahan itu menjadi ucapannya. Apalagi ucapan yang terbaik di akhir hayat, itu la ilaha illallah. Ya Nabi kita sabdakan SAW, man kana akhiru kalami fi hadhihi dunya la ilaha illallah, dakhala jannah. Barang siapa ucapan akhir hayatnya di dunia ini la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk bisa mendapatkan karunia yang besar ini. Wa yarju rahmata rabbih, dan berharap rahmat Tuhan ya Allah Azza wa Jalla. Apa itu rahmat Allah Azza wa Jalla? Kebaikan yang Allah berikan pada hamba untuk bisa melakukan apa yang Allah ridha. Itu rahmat. Maka seorang berzikir, rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Seseorang beramal soleh, rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Seorang benci maksiat, rahmat dari Allah. Sehingga kata sebagian ulama, rahmat adalah ampunan dosa untuk masa yang telah lalu dan kesepakatan untuk beramal soleh di masa yang akan datang. Maka datangnya kita ke masjid ini karena rahmat Allah. Mudahnya kita salat dan amal lainnya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita selalu minta. Lu katakan oleh hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW dakhala 'ala syabab wa huwa fil maut. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah masuki atau menemui seorang pemuda yang sedang menghadapi kematiannya. Faqal, beliau bersabda pada pemuda ini, kaifa tajiduk? Bagaimana keadaanmu? Apa yang kau dapati tentang dirimu? Qal, dia berkata, wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi. Demi Allah ya Rasulullah, aku berharap kepada Allah akan rahmatnya, tapi aku juga takut akan dosaku. Berharap dan takut. Faqala Rasulullah SAW, apa kata beliau? La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah bertemu dua perkara ini, harapan dan rasa takut dalam hati seorang hamba saat menghadapi keadaan seperti ini, melainkan Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan memberi rasa aman dari apa yang dia merasa takut. Karena kata ulama, dalam keadaan apapun, hendaknya kita senantiasa berharap dan takut. Berharap rahmat Allah dan takut dari azabnya. Berharap rahmat Allah dan takut dari azabnya. Lu katakan, wa mahma ishtadda bil marad. Walaupun sakitnya begitu keras, menyakitkan, mungkin tidak bisa ditahan, fala yajuzu an yatamannal maut, maka tidak boleh mengharapkan kematian. Seseorang yang sakit, kemudian ternyata sakit ini mengantarkan pada kematiannya, itu sakitnya akan semakin menyakitkan, semakin tidak bisa ditahan. Sehingga bila seorang lemah imannya, bila seorang jauh ilmunya, bila seorang jauh dari orang-orang yang mengerti yang mendampinginya, dia akan terperosok ke dalam keluh kesah dan mengharapkan kematian. Bahkan apabila ditinggal sendirian, dia akan isti'jal bil maut. Terburu-buru dengan kematian. Apa itu? Bunuh diri. Pernah dengar ada orang sakit parah bunuh diri? Ada yang gantung diri, ada yang menusuk diri dan sebagainya. Walhamdulillah.
Karena orang yang sakit, lalu ternyata sakitnya mengantarkan pada kematiannya, sakitnya semakin parah, semakin kuat dia rasakan. Sehingga minimal dia akan teriak, akan mengeluh. Maka di sini pentingnya iman. Karena mengeluh menghilangkan kesabaran. Oleh karenanya, Imam Ahmad rahimahullah ketika dia sakit parah, beliau mengeluarkan suara sedikit. Gitu ya. Biasanya kita apa itu? Demam parah. Keluar rintihan sedikit. Muridnya menegur, ya Aba Abdillah, ta'in. Aba Abdillah kunyahnya beliau. Panggilan disandarkan pada anak. Engkau merintih. Langsung dia diam. Langsung dia diam. Nah begitu. Sekelas Imam Ahmad rahimah ta'ala. Imam, rujukan manusia zaman itu. Seperti itu. Sehingga perlu senantiasa diberi nasihat, didampingi. Jadi kalau ada keluarga kita yang sakit semakin parah, khususnya orang tua kita, jangan ditinggalkan, bergantian. Karena syaitan sedang memantaunya. Yang Allah firmankan di surat Fatir ayat yang ke-7, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan musuh untuk kalian semua manusia. Dan dia itu mengajak hizbnya, kelompoknya, golongannya dari manusia agar menjadi teman-teman mereka dalam neraka sa'ir di akhirat. Allah firmankan apa yang dia tawarkan di surat Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya' wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan menyuruh kalian agar kalian berbuat buruk, berbuat keburukan atau kekejian atau bicara tentang Allah tanpa ilmu. Keburukan walaupun kecil yang kita anggap ketika kondisi di akhir hayat tadi dengan mengeluh, ini bukan perkara sepele, perkara besar. Menunjukkan tidak sabar. Sampai pun dia berharap kematian. Oleh karenanya, ibu kita sekalian, Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma ra'aitu rajulan ashadda 'alaihi al-waja' min Rasulillah SAW." Tidak ada seorang pun yang kulihat sakitnya sangat keras dan tidak ada yang bisa melampaui sakitnya beliau, yaitu Rasulullah SAW. Dia menanggung sakit 2 kali dari sembarang manusia. Maka harus bisa menahan diri. Oleh karenanya beliau katakan falal maridi an yasbir. Setiap orang yang sakit menghadapi kematian agar dia bersabar. Ditambah lagi ketika dia melihat malakul maut. Melihat. Di mana orang di sampingnya tidak melihat. Maka semakin terkejut dia. Sehingga ahli maksiat ketika melihat malakul maut, matanya terbelalak takut. Berbeda dengan orang beriman. Takut tapi berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tidak beriman penuh rasa takutnya sehingga matanya terbelalak ngotot. Karena melihat mengerikannya wujud malakul maut. Menakutkan. Maka bersabar apapun keadaannya. Apa itu sabar? Menahan gejolak jiwa dengan tidak melontarkan lewat lisan atau perbuatan. Ditahan. Ingin mengucapkan apapun ditahan. Ya, apalagi sampai ucapan yang menunjukkan suudzon pada Allah. Kemudian beliau katakan, wa yahtasibul ajra indallah ta'ala, dan selalu berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka untuk menghibur jiwa saat itu agar bisa bersabar,
maka ingatlah ayat-ayat Al-Quran tentang sabar dan hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga jamaah juga perlu tahu ayat-ayat sabar dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 156 dan 157. Agar ini menjadi hiburan kita ketika menghadapi kondisi semacam tadi. Karena semua kita akan mengalaminya, entah kapan. Maka semoga ayat ini ketika mengalami seperti itu, hadir bahkan lisan kita membacanya. Apa kata Allah? Di ayat 155, wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang yang bersabar. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila dikenai musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bagi mereka salawat dari Allah. Allah berikan salawat pada hambanya ini. Apa itu? Pujian dan ampunan dosa disiapkan. Itu salawat dari Allah. Warahmah dan rahmatnya. Yaitu kemudahan untuk bisa diridhai oleh Allah. Dan dimasukkan ke dalam surganya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di ayat yang lain, di surat Az-Zumar, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang berlipat tanpa hitungan kepada orang-orang yang sabar. Kepada orang-orang yang sabar. Nabi kita juga bersabda SAW, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Wa inna Allah idha habba qawman ibtalahum faman radhiya fala ridha wa man sakhita fala sukhut. Sesungguhnya besarnya pahala mengiringi besarnya ujian. Dan di sini ujiannya sakit. Dan Allah bila mencintai suatu kaum akan menguji mereka. Barang siapa ridha, Allah akan ridha padanya, dan barang siapa berkeluh kesah, maka Allah akan marah. Ucapan Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inna sabra fil iman bimanzilati ra'si fil jasad. Fa idza quti'a ra'su ba'dal jasad wa kadzalikal iman. Ala la imana liman la sabara lahu. Ala la imana liman la sabara lahu. Sabar bagi iman ibarat kepala bagi tubuh. Bila kepala dipotong, maka tubuh akan roboh. Tidak berarti. Demikian juga dengan iman. Maka tidak ada iman bagi yang tidak ada sabar. Tidak ada iman bagi yang tidak ada sabar. Sehingga memilih bersabar untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat kita ayat-ayat tadi dan hadis yang disebutkan tadi di antaranya. Wa yahtasibul ajra 'inda Allah taala, dan berapa pahala pada Allah karena keutamaan sabar tadi di antaranya. Lalu beliau katakan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukumul maut min durrin asabahu. Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian disebabkan karena keburukan yang menimpanya. Jangan. Fa in kana labudda fa'ilan. Seandainya tidak sanggup menahan rasa sakit
tidak kuat menahan penderitaan dan harus mengharapkan kematian, falyakul, maka katakan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku bila hidup ini lebih baik untukku, dan wafatkan aku apabila wafat lebih baik untukku. Bisa diikuti ya Bapak Ibu? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Nah, ini dibaca doanya. Itu ada di buku-buku zikir. Gimana Pak? Saya lagi? Baik. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Demikian. Berikutnya beliau katakan fa in kana alai huququn linnas, dan jika dia masih punya tanggungan hak manusia, janji, hutang, masih menyimpan barang orang lain, nah, ini perlu kita ingat. Fal yu'addiha in istata'a, maka segera tunaikan jika sanggup. Oleh karenanya orang yang sakit yang semakin parah, yang harus dia ingat adalah istibra'ul huquq, melepaskan hak orang lain. Sebagaimana perbanyak istighfar agar Allah maafkan kesalahan dan mengampuni dosa, begitu juga dengan mengembalikan hak. Kalau mampu, ingat-ingat pernah hutang kepada siapa, punya janji kepada siapa, pernah menzalimi siapa. Ustadz sedang sakit, bagaimana melakukannya? Lewat anak atau siapapun yang dekat. Sampaikan kepada mereka, tolong sampaikan maaf kepada tetangga sekitar rumah. Atau bila lebih luas, sampaikan ke PRT agar PRT menyampaikan maafnya kepada seluruh tetangga, siapa yang pernah bermuamalah. Jangan menunggu, nggak apa-apa, kalau mati pun nanti kan lebih yang menyampaikan minta maafnya. Jangan. Sebelum wafat lebih afdal sendiri yang minta maaf. Lalu hak-hak mereka, hutang mereka dan sebagainya. Oleh karena ya, pentingnya hutang ini agar kita pun tidak menyepelekan hutang. Sampai harta mayit sebelum dibagi waris diambil dulu untuk biaya pembayaran hutang. Dan jika tidak, maka ahli waris berkewajiban untuk menunaikan hutang mayit. Ini perkara yang besar. Akan dibahas insyaAllah dalam fikih muamalah, insyaAllah fikih tentang jual beli dan semisalnya. Wa illa ausa bidzalika, jika tidak sanggup maka berwasiat. Ditulis sendiri atau minta ditulis kepada ahli warisnya atau yang menunggunya, tolong saya selama ini punya beberapa catatan yang harus dicatat. Tolong tunaikan setelah saya wafat. Atau kalau bisa segera sebelum saya wafat. Janji pada fulan, demikian janjinya. Hutang pada fulan, sekian jumlahnya. Dicatat. Wala yu'akhirul wasiyata, dan jangan menunda wasiat. Jangan menunda wasiat. Segera. Kalau sudah merasa. Oleh karena di antara yang kemarin sudah kita sebutkan tentang sebab kematian, bila seorang safar, siapkan wasiat. Apakah seorang mau haji, mau umrah, mau bisnis, keluar kota dan sebagainya,
Siapkan wasiatnya, tulis. Khususnya terkait dengan hak-hak orang lain. Di sini beliau bawakan hadis Nabi SAW muttafaqun alaih, ma haqqa mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wasiyatu maktubatun indahu. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim yang dia menanggung sesuatu, yaitu keluhan. Hendaknya dia siapkan wasiatnya 2 hari sebelum terjadinya. Ya, dia siapkan 2 malam wasiat, dituliskan isinya sebelum kejadiannya. Ustadz bisa tentukan? Nah di sini perkiraan. Karena ajal tidak ada yang tahu. Maka ketika rasa sakit semakin parah, maka siapkan wasiatnya. Karena bisa jadi besok hari meninggal dunia, atau 2 hari berikutnya, dan sebagainya. Kemudian beliau katakan, wa alayya an yushhida ala wasiyati rajulaini adlaini minal muslimin. Dan sebisa mungkin, wasiatnya disaksikanlah 2 orang yang adil dari muslimin. 2 orang laki-laki. Tidak boleh 2 orang perempuan. Harus 2 orang laki-laki yang adil, yang bagus agamanya. Tidak dikenal pendusta, tidak dikenal tukang khianat. Kalau cuma 1, maka yang satunya diganti dengan 2 perempuan. Hal ini sebagaimana yang Allah jangan sebutkan tentang aturan saksi. Tentang aturan saksi. Allah firmankan surat Al-Baqarah ayat 282. Allah sebutkan, wastashhidu syahidaini min rijalikum, ambil 2 saksi dari 2 orang laki-laki di antara kalian. Fa illam yakuna rajulaini, jika tidak jumpai 2 laki-laki tadi, farajulu wa mar'atani mimman tardawna minasyuhada antadilla ihdahuma fatudzakkir ihdahuma al-ukhra. Jika hanya 1 laki-laki, maka 2 orangnya silakan perempuan, yang keduanya 2 orang perempuan, yang kalian ridhoi mereka sebagai saksi. Mengapa 2 orang perempuan? Bila salah satunya lupa atau menyimpang, diingatkan oleh yang lainnya. Karena sifat perempuan, kata ulama, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW, yaitu makhluk yang kurang agamanya dan kurang akalnya. Kurang agama, itu mereka setiap bulannya mesti tidak melaksanakan sholat dan siang. Kurang akalnya, mereka kalau menghadapi sesuatu pasti dengan perasaan. Dengan perasaan menilainya. Lemah. Ya. Ketika menjadi saksi, ternyata kasihan kepada orang ini, yang satu mengingatkan. Jangan begitu. Nah, demikian tentang etika saksi. Beliau katakan, walau an yusya bi thuluth min malihi, jika ingin berwasiat dengan hartanya, maka 1/3. Apa maksud wasiat harta? Yaitu hartanya agar digunakan fi sabilillah. Sehingga sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian yang punya harta, sudah diperkirakan 1/3 hartanya untuk fi sabilillah. Shadaqatun jariyah. Atau biasa disebut dengan wakaf. Untuk pembangunan masjid, madrasah, membuat sumur, membeli Al-Quran, dan semisalnya. Yang kalau sudah mati, harta tadi masih bisa dimanfaatkan. Pahalanya terus mengalir. Yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Imam Ahmad, Inna Allah tasaddaqa alaikum bithuluthi amwalikum ziyadatan ila a'malikum. Sesungguhnya Allah bersedekah pada kalian dengan pahala amal.
Itu kalian sudah tidak beramal, tapi Allah masih terus memberikan pahala pada kalian. Cukup dengan sepertiga harta kalian sebagai tambahan untuk amal-amal kalian, yaitu pahala amal kalian. Siapkan sepertiga, dan itu maksimal. Dan standarnya 1/5 atau 20%. Hal ini sebagaimana yang beliau sebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah taala, innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqahu fala wasiyatil warith. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang yang punya hak akan haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi wasiat harta tadi tidak untuk ahli waris. Oleh karenanya, apabila orang tua ingin agar hartanya kembali kepada anak-anaknya yang sisa dari wasiat tadi, maka tidak dengan wasiat pembagian waris. Karena kalau pembagian waris dengan wasiat tidak berlaku. Nanti kalau ayah meninggal dunia, sawah yang di sana untuk yang pertama, kios yang di sana untuk yang kedua, kebun yang di sana untuk yang ketiga, rumah ini untuk yang bungsu. Pembagian waris dengan wasiat tidak berlaku. Hadis mengatakan fala wasiyata li warith, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau ingin diberikan berupa hibah. Berupa hibah, pemberian dari orang tua. Dengan saksi. Sehingga tidak terjadi sengketa dan sebisa mungkin adil. Secara nilai tentunya. Karena kalau tidak adil menjadi keburukan bagi mayit. Lu katakan wala yajuzul idrar fil wasiyah, dan tidak boleh ada madarat, ada keburukan dalam wasiat. Keburukan untuk siapa? Untuk ahli waris. Jangan. Jangan mewasiatkan harta dengan banyak sehingga ahli waris kebagiannya sedikit, jangan. Ka'an yusiya bihurmani ba'dil warathati min hakim minal irthi. Sebagaimana seseorang berwasiat dengan menghalangi di antara waris bagiannya. Dia berwasiat, dituliskan, kalau saya mati nanti, harta diwariskan kepada nama yang tersebut di bawah ini. Ternyata ada satu anak tidak disebutkan. Kenapa? Karena anak ini dianggapnya selalu membangkang. Sehingga dicoret dari ahli waris. Maka tidak boleh. Karena Allah yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan harta waris. Walaupun sudah tercatat di notaris, tidak berlaku. Maka bila itu dilakukan, maka mayit tadi berdosa, notarisnya juga berdosa, saksinya berdosa, yang melakukannya berdosa. Tidak boleh. Zalim. Karena menghalangi ahli waris dari mendapatkan haknya. Au yafdulu ba'dhum ala ba'd bi uslubin au bi akhar, atau mengutamakan yang lain dari yang lainnya lagi. Yang sulung dapat yang lebih banyak dari wasiat yang saya sebutkan tadi, tidak boleh. Maka mayit ketika menjelang ajal sibukkan diri dengan persiapan untuk mendapatkan akhir yang baik di akhirat. Mendapatkan kemuliaan, meninggalkan dunia ini dengan ridha Allah Azza wa Jalla. Adapun dunia yang dia miliki sudah ada aturan sendiri dari Allah Azza wa Jalla. Yang perlu kita ingat. Oleh karenanya, ulama menyebutkan Allah Jalla wa Ala mengingat orang beriman agar saat akhir hayat itu ayat ini diingat. Surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Sesungguhnya orang yang ketika hidup di dunia mengatakan Rabbuna Allah, kami beriman pada Allah dan taat kepadanya, lalu istiqomah di atasnya, ketika akhir hayat kehidupannya Allah turunkan para malaikat rahmat, menyampaikan jangan takut dengan masa depanmu di akhirat, itu azab, dan jangan sedih dengan apa yang kau tinggalkan dari dunia. Sekarang saatmu bergembira dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Karena dunia sudah ada yang mengurus. Biarkan. Dan Allah sudah membagi nilai dunia itu kepada siapa yang berhak. Kemudian beliau katakan, wal wasiyatul jairatu batilatun mardudatun. Dan wasiat yang mengandung unsur kezaliman, tidak adil, batal, tidak berlaku, tertolak, tidak boleh dilaksanakan. Dari hadis tadi, la wasiyatul waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tidak berlaku. Orang yang dapat mengatakan kalian ini tidak sayang pada ayah kalian, wasiatnya tidak dilaksanakan, bukan. Justru kalau melaksanakan tidak sayang pada ayah. Kenapa? Bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka membawakan dalil. Firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan, dan ini biasa dijadikan dalil oleh mereka yang membolehkan pembagian waris dengan wasiat. Allah telah sebutkan di ayat 180 surat Al-Baqarah. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama itsmu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Telah diwajibkan untuk kalian orang beriman, jika salah seorang dari kalian kedatangan kematian, dan jika meninggalkan khairan, yaitu harta, menjadi wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat dengan cara yang baik, itu menjadi hak atau wajib bagi orang bertakwa. Maka barang siapa mengubahnya setelah mendengarnya, maka dosanya bagi orang yang mengubahnya. Sehingga Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu Ustaz, dengan wasiat kata Allah. Ulama sepakat ayat ini mansukhul hukmi, dihapuskan hukumnya, walaupun ayatnya masih berlaku, dengan ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa. Di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Allah firmankan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Allah berwasiat, telah memerintahkan kepada kalian tentang anak-anak kalian dalam masalah waris. Bagi anak laki-laki 2 bagian anak perempuan. Di ayat Al-Baqarah tadi Allah tidak menyebutkan anak, sehingga anak tidak mendapatkan bagian waris. Yang dapat siapa? 2 orang tua dengan kerabat. Anak tidak dapat. Di ayat ini anak didahulukan. Maka ayat tadi mansukhul hukmi, terhapuskan hukumnya dengan ayat ini. Kita kembali. Maka wasiat yang mengandung unsur kezaliman tidak berlaku. La yazuzul amalu biha, tidak boleh mengamalkannya, kata beliau. Liqaulihi SAW, berdasarkan sabda beliau SAW secara umum, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun. Barang siapa mengadakan perkara baru dalam urusan kami ini, yaitu agama kami, yang tidak berasal darinya, maka amal tersebut tertolak. Beliau katakan, fa'in dhanna fi ahli annahu rubama sayukhalifuna sunnah fi tajhizihi wa dafni wal azza' fihi wassahum bittiba' sunnah. Selesai tentang masalah waris. Masalah berikutnya kata beliau, apabila mayit setelah dia rajin belajar ilmu agama, dalam beragama itu pentingnya tauhid agar jauh dari syirik, pentingnya mengikuti sunnah agar jauh dari bid'ah, pentingnya ilmu
agar jauh dari prasangka. Maka khawatir keluarganya nanti akan menyimpang dari sunnah Nabi SAW dalam mengurusi jenazahnya, dari memandikannya, mengkafaninya, menguburkannya, setelah kematiannya, dan sebagainya. Yang bahasa yang berlaku di masyarakat itu, mayit kok dikuburkan kayak kucing, gitu. Tidak, kembali kepada teladan Nabi SAW. Maka bila khawatir keluarga besarnya melakukan penyimpangan-penyimpangan dari petunjuk Nabi SAW dalam masalah pengurusan jenazah, dari mulai tadi menghadapi sakratul maut, memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan setelahnya, dan seterusnya, maka berwasiat agar jenazahnya diurusi sesuai dengan petunjuk sunnah. Wa tarkul bid'ah wal 'adat allati tukhalifu hadil Islam fi dzalika. Dan agar meninggalkan bid'ah-bid'ah atau perkara baru dan kebiasaan-kebiasaan yang mengisi petunjuk Islam dalam hal tersebut. Kalau sudah berwasiat dan terjadi, kata para ulama, maka mayit berlepas diri dari unsur dosanya. Mayit berlepas diri dari unsur dosanya. Tapi kalau tidak, dan dia tahu, khawatir dia menanggung unsur dosanya juga, sehingga harus berwasiat. Ya. Ini terkait dengan tersebut, dan masalah berikutnya yang akan kita sebutkan di majelis akan datang, apa yang baik sebelum berkait dan mudahkan mengamalkannya, dan baik keliru memaafkan dan dosa kesalahan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk bisa mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah ridha, memaafkan kesalahan kita dan mudahkan kita untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Wallahu waliyudzalik wal qadir alaih. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.